Shalom God Lovers, mari pagi hari ini kita awali pagi hari ini dengan memuji, mendengarkan firman Tuhan, menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak God Lovers untuk menyanyikan lagu pujian ini. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu Tuhan. Kami rindu, jiwaku haus kepadamu, Yesus, ya Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang memuji menyembah-Mu. Kami mau naikkan pujian bagi-Mu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Engkau baik Tuhan, biar segala kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven bersama saya Yeri Patinasarani. Dan mari kembali kita miliki kerinduan dan kehausan yang besar akan firman Tuhan. Karena saya percaya apa yang kita pahami akan mengubah banyak hal dalam hidup kita. Apa yang kita pahami akan melahirkan sebuah cerita-cerita yang akan mengubah banyak hal bagi kemuliaan namanya. Perhatikan cara kita mendengarkan firman Tuhan hari-hari ini. Karena itu menjadi penentu begitu banyak hal
yang akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Nah, mari kita belajar sesuatu pada pagi hari ini. Di dalam perjalanan seseorang bersama Tuhan, rasanya akan ada 3 hal ini yang akan dilewati oleh siapapun yang berjalan bersama Tuhan. Pertama adalah kegagalan. Rasanya sulit ya menemukan seseorang yang ada dalam posisi perfect tanpa historical kegagalan dalam perjalanan hidupnya. Yesus pun pernah bertanya pada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, silakan lempari perempuan yang kedapatan berzina ini dengan batu. Artinya pernah ada tantangan yang dilemparkan dari perkataan Yesus tentang siapa yang belum pernah gagal. Silakan ambil tempat dan otoritas. Dan sepertinya kalimat itu masih relevan sampai hari ini, bahwasanya semua akan lewati fase-fase yang namanya kegagalan. Atau mungkin sekarang ada yang nonton juga sedang ada dalam sebuah fase kegagalan yang hebat dan luar biasa. Itu fase yang pertama. Fase kedua adalah konsekuensi dari kegagalan. Apa itu? Penolakan. Penolakan akan terjadi di tengah kegagalan. Jadi jangan berharap kalau kita gagal kita tuh tidak ditolak oleh siapapun. Termasuk mungkin institusi-institusi yang harusnya tidak menolak kita, atau pribadi-pribadi yang harusnya tidak menolak kita, atau orang tua yang harusnya menjaga malah justru menolak kita, atau anak-anak yang harusnya menjaga kita justru menolak kita. Kegagalan akan mengundang penolakan-penolakan hebat itu datang dalam hidup kita. Dan banyak orang hancur karena penolakan-penolakan, bukan karena kegagalannya, tapi karena penolakan-penolakan hebat yang dialaminya. Lalu yang ketiga tentu kasih karunia Tuhan yang memulihkan semuanya ini. Tapi seseorang akan sangat sulit sampai pada titik kasih karunia karena penolakan-penolakan hebat yang dialami. Nah, kesempatan ini saya ingin share tentang sesuatu yang sangat penting dan menurut saya sepertinya hanya ada dalam Tuhan, tidak ada di luar Tuhan. Apa itu? Kalimat ini, perhatikan baik-baik, manisnya ditolak. Setiap penolakan yang dialami oleh siapapun yang sedang berjalan bersama Tuhan, dia tetap akan bisa menemukan kemanisan-kemanisan di dalamnya. Ya, dia tetap bisa menemukan blessing, dia bisa tetap menemukan kebaikan-kebaikan di tengah penolakan-penolakan hebat yang mungkin dia alami bertubi-tubi. Mungkin orang akan bertanya, dari mana letaknya sebuah kemanisan di tengah penolakan hebat yang besar yang sedang dialami. Nah, saya percaya kalau posisi kita walaupun dalam keadaan gagal, tapi hati kita mau tertuju kepada Yesus dan firman-Nya, maka ada tangan Tuhan yang akan bekerja di dalam setiap perjalanan kita. Peninggian-peninggian akan dialami orang-orang yang ditolak waktu dia sungguh-sungguh berbalik pada Tuhan. Peninggian-peninggian akan dialami secara signifikan dan terbuka dalam waktunya Tuhan oleh orang-orang yang mengalami penolakan-penolakan hebat, bukan karena kekuatannya, tapi karena kepentingan Tuhan ada di balik peninggian-peninggian. Maka peninggian-peninggian tidak datang dari manusia. Selama manusia masih meninggikan diri, tentu dia tidak akan pernah menyentuh yang namanya titik kemanisan ini. Peninggian datang dari Tuhan. Peninggian datang ketika kita mengizinkan orang-orang terus merendahkan kita, memandang kita negatif, memberikan stigma, orang-orang menolak kita, orang-orang menyingkirkan kita, orang-orang membuang kita, orang-orang melupakan kita. Izinkan, saya ulangi, izinkan kalau itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Sekalipun ketika itu terjadi kita sedang berjalan menatap Tuhan kuat-kuat. Karena apa? Di balik itu semua akan ada peninggian Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Tuhan sudah maha tinggi. Gimana cara meninggikan Tuhan? Tuhan tidak bisa dibuat makin tinggi. Mari kita tinggikan Tuhan, kalimat yang sering kita dengar dalam ibadah. Tapi Tuhan tidak bisa makin ditinggikan, dia sudah maha tinggi. Satu-satunya cara meninggikan Tuhan adalah mengizinkan orang merendahkan kita. Semakin kita ada di posisi yang rendah, dia akan terlihat semakin tinggi di dalam kehidupan setiap kita.
peninggian itu akan memancarkan kemuliaan Tuhan, sehingga kemuliaan itu berbicara bagi siapapun yang sedang tidak percaya, yang sedang membutuhkan sesuatu. Izinkan itu yang terjadi pada Yesus. Dia mengizinkan dirinya dianiaya, disiksa, disalibkan dengan cara terhina. Tapi ketika dia mengizinkan kemuliaan Tuhan dinyatakan, karya penebusan Yesus tidak bisa dibantah, masih bekerja dengan powerful, dengan signifikan sampai hari ini. Siapapun yang sedang mengalami sebuah pergumulan, ketika sedang mengalami sebuah penolakan, jangan pernah takut, karena temukan kemanisan dalam setiap penolakan. Mari kita berdoa. Dimanapun kami berada, biar karya Tuhan nyata dalam hidup kami, sehingga kami boleh terus berjalan di dalam anugerah yang sempurna. Kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya anugerah dan pertolongan Tuhan sempurna atas setiap kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God Lovers diharapkan boleh membagikan link YouTube ini kepada saudara, kerabat, teman, dan semuanya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.